Selamat datang di channel. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan notifikasi dan bagikan ke teman-teman Anda. Semoga kita sehat selalu. Salam sejahtera dan selamat menikmati. Kisah si Dewa Perang, Bab 74. Pamanmu tidak berarti apa-apa. Jonathan Ma memimpin sekelompok orang dengan bersujud dan berlutut di depan David Chu, seolah-olah sedang menyembah dewa. Seluruh ruang privat menjadi hening, seolah-olah suara jarum yang terjatuh pun dapat terdengar. Ada beberapa tuan muda yang sedang menuangkan bir. Bir itu meluap dari gelas dan membasahi pakaian mereka, tetapi mereka tidak menyadarinya dan hanya tercengang begitu saja. Dua gadis yang sedang dandan pun tercengang hingga lipstik mereka mengenai sudut mata mereka. Mereka benar-benar tidak berani mempercayainya. Ekspresi Kodisu, Vivi Zhou, dan yang lainnya pun terkejut dan tidak bisa percaya. Bukankah Paman Justin Sun yang memerintah Jonathan Ma? Tetapi kenapa mereka semua berlutut di depan sampah seperti David Chu itu? Apa yang terjadi? Ekspresi Justin Sun berubah menjadi luar biasa. Otot sudut mulutnya tertarik, dan dia pun berteriak, "Jonathan Ma, apa kamu buta? Aku ada di sini. Kenapa kamu berlutut pada sampah seperti David Chu? Cepat ke sini." Jonathan Ma tetap berlutut dan tidak bergerak. Justin Sun berdiri dengan marah dan menunjuk Jonathan Ma sambil berkata dengan marah, "Aku adalah Justin Sun, dan Stephen Sun yang merupakan orang ketiga di kota Jiangling adalah pamanku. Apa kamu berani melawan perintah pamanku?" Jonathan Ma tetap tidak bergerak seperti sebuah patung. Justin Sun hanya merasa pipinya sangat perih karena panas. Tatapan orang-orang di sekitar menjadi aneh, dan itu seperti tamparan tanpa ampun yang menamparnya. Sialan, dia sangat marah dan langsung melempar botol bir ke arah Jonathan Ma. Botol itu menghantam bagian belakang kepala Jonathan Ma dan pecah. Darah mengalir dari kepalanya. Tetapi Jonathan Ma hanya sedikit bergetar, dan dia tetap berlutut di depan David Chu tanpa bergerak. Jantung Justin Sun berdebar dengan kencang, dan perasaan buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Ekspresi semua orang yang hadir mulai berubah drastis. Mereka menarik napas, dan tanpa sadar menjaga jarak dengan Justin Sun. Mereka sudah sadar bahwa Jonathan Ma sama sekali tidak memberikan Justin Sun muka. Yang dia takuti adalah David Chu, dan tidak peduli bagaimana Justin Sun mempermalukannya atau bahkan memukulnya. Selama David Chu tidak berbicara, dia sama sekali tidak akan bergerak. "Siapa sebenarnya bocah itu?" kata salah satu dari sekelompok tuan muda itu. Mereka memandang David Chu dengan ekspresi yang takut dan ngeri, dan hati mereka benar-benar bergetar sekarang. Sementara itu, David Chu akhirnya berbicara dengan tenang, "Bangunlah, mereka bukan temanku dan tidak ada hubungannya denganku." Hanya dengan satu kalimat, hati sekelompok tuan muda itu langsung tenggelam ke jurang tak berdasar. "Terima kasih, Tuan Chu," kata Jonathan Ma dengan lega setelah mendapatkan pengampunan. Tetapi dia masih tetap membungkukkan badannya dan menghormatinya sepenuhnya. Wajah Justin Sun menjadi pucat. Dia menatap adegan itu dengan terkejut. Apa yang terjadi? Mengapa Jonathan Ma begitu menghormati David Chu? Bukankah dia adalah anjing pamannya sendiri? Malam itu, dia melihat dengan jelas bahwa Jonathan Ma sedang berlutut di depan rumah keluarga Zhou untuk meminta maaf. Apa yang terjadi? David Chu perlahan bangkit. Matanya memandang ke semua orang yang hadir, dan dia pun berkata, "Karena mereka memanggilmu ke sini, selanjutnya adalah waktunya kalian menyelesaikan dendam kalian. Jonathan Ma, selesaikan masalahmu sendiri. Aku tidak akan berpartisipasi." Kemudian, dia menarik tangan Karin Yun dan mengantarnya keluar pintu. "Adegan selanjutnya mungkin sedikit berdarah. Aku akan membawamu pergi untuk menghindarinya." "Terima kasih, Tuan Chu." Jonathan Ma berbicara dengan hormat, dan kemudian berdiri dengan perlahan. Matanya menunjukkan cahaya yang ganas, dan sekelompok tuan muda itu pun seketika merasa tangan dan kaki mereka menjadi dingin, seolah-olah mereka sedang ditatap oleh binatang buas yang brutal. Bagaimanapun juga, dia adalah pria hebat kota Jiangling selama lebih 20 tahun yang memiliki aura pemberani. Bagaimana pria lembut seperti mereka bisa dibandingkan dengannya? Orang-orang di belakangnya juga serempak mengelilingi mereka semua dengan ekspresi yang garang. Karena David Chu telah berbicara bahwa sekelompok orang itu tidak ada hubungannya dengannya, maka mereka juga tidak akan ragu-ragu lagi. Justin Sun sedikit gemetar. Dia berpura-pura tenang dan melangkah mundur sambil berkata,
Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku peringatkan kamu, Jonathan Ma, aku adalah. Plak, sial, dasar bajingan. Apa kamu pikir namaku juga bisa dipanggil oleh bajingan kecil sepertimu? Jonathan Ma langsung menamparkan Justin Sun dengan kekuatan yang ekstrim. Tamparannya itu langsung melukai wajahnya hingga bonyok, dan bahkan dua gigi depannya pun langsung copot. Justin Sun langsung jatuh di atas meja di belakangnya, dan buah-buahan dan bir pun langsung pecah dan berjatuhan ke lantai. Jonathan Ma menjambak rambut Justin Sun, lalu tangannya yang satunya langsung menamparnya tanpa sungkan. Dia memukulnya sambil memakinya. Binatang kecil, kamu pikir kamu siapa menyuruhku berlutut untuk meminta maaf padamu? Pamanmu itu tidak berarti apa-apa. Kamu pikir kamu bisa menggunakannya untuk menindasku? Berani-beraninya kamu memukulku. Dasar sialan. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku akan satu marga denganmu. Jonathan Ma terus menamparnya lebih dari belasan kali. Dia langsung membuat Justin Sun seperti babi. Wajahnya membengkak dan berdarah, dan dia terus melolong seperti babi yang penuh dengan penderitaan yang mengerikan. Pukul dia sampai mati. Dia mendengus dengan remeh, lalu orang-orang di sekitarnya pun langsung maju, dan mulai meninju dan menendang Justin Sun dengan ganas. Pukulan dan tendangan mereka terlihat ingin memukulinya sampai mati. Kerumunan orang yang hadir sudah sangat ketakutan. Wajah kecil mereka menciut dan menjadi pucat, dan mereka bahkan tidak berani mengambil napas. Saat ini, mereka akhirnya mengerti bahwa Justin Sun yang tadinya sangat pamer dan merasa dirinya sangat hebat itu sama sekali tidak ada apa-apanya di hadapan Jonathan Ma. Jonathan Ma bahkan bisa menghancurkannya dalam beberapa menit. David Chu menatap semua itu dengan acuh tak acuh, dan emosinya sama sekali tidak bergejolak. Semua itu adalah tanggung jawab Justin Sun. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain, karena itu adalah balasan yang seharusnya dia terima. Berhenti. Kalian jangan pukul lagi. Hanya Vivi Zhou yang maju ke depan. Dia menghalangi Jonathan Ma dan melindungi napas terakhir Justin Sun. Justin, bagaimana keadaanmu? Cepat-cepat minta maaf pada pemimpin Ma. Mengalahlah. Itu memang salah kita, kata Vivi Zhou dengan tidak tega. Saat ini, dia juga sudah mengerti bahwa Jonathan Ma pergi ke rumah keluarga Zhou hari itu bukan karena paman Justin Sun, melainkan karena David Chu. Tetapi bagaimanapun juga, Justin Sun adalah tunangannya. Dia tidak bisa hanya melihatnya dipukuli sampai mati. Jonathan Ma, kamu akan berakhir, kata Justin Sun dengan wajah penuh dengan darah dan masih berkata dengan kejam. Ketika pamanku datang, dia akan membunuhmu. Jonathan Ma mengerutkan keningnya. Kemudian, salah satu bawahannya berbisik di telinganya, dan senyumnya menjadi lebih senang. Oh, ternyata Stephen Sun adalah pamanmu. Kamu berharap dia mendukungmu. Haha, kemarilah turun dan bawa Stephen Sun ke sini. Para tuan muda yang hadir pun tampak kaget dan linglung. Setelah melihat itu, paman Justin Sun sepertinya adalah bawahan Jonathan Ma. 5 menit kemudian, seorang pria parubaya dengan tubuh kurus dan wajah suram berjalan masuk, dan penampilannya 50-60% mirip dengan Justin Sun. Dia adalah Stephen Sun, paman hebat, Justin Sun. Jonathan Ma duduk di atas sofa dan menyalakan cerutu dengan ekspresi senang di wajahnya. Jianyek, bocah itu baru saja menyinggung perasaanku, dan dia bilang dia adalah keponakanmu. Sekarang dia ingin kamu mendukungnya dan membunuhku. Justin Sun seperti telah melihat seorang penyelamat, dan dia pun berteriak dengan semangat, Paman, cepat bunuh bajingan Jonathan Ma itu. Kamu harus mendukungku. Plak. Tanpa diduga, Stephen Sun melangkah maju dan langsung menamparkan wajah Justin Sun. Kemudian, dia pun berteriak dengan marah, dasar binatang, kamu hanya bisa membuat masalah untukku. Dia benar-benar ingin membunuh bajingan Justin Sun ini. Saat ini, meskipun pendukung Jonathan Ma telah runtuh, tetapi dia telah mendapatkan pendukung baru yaitu orang yang dipanggil Tuan Chu. Rumor mengatakan bahwa dia adalah orang besar yang sangat hebat. Karena itu, kekuatan Jonathan Ma saat ini menjadi semakin kuat dari dulunya. Dia telah menggunakan kekuatan yang besar dan sudah tidak tahu berapa koneksi yang dia miliki untuk mengundang tamu penting seperti Jonathan Ma. Awalnya, dia bermaksud untuk menjalin persahabatan dengannya agar dia dapat mengambil beberapa proyek darinya dan menambah pencapaian politiknya. Tetapi siapa yang menyangka bahwa Justin Sun sialan ini bahkan menyinggung Jonathan Ma.
Bukankah itu membuat usahanya sia-sia dan merusak masa depannya? Dasar, berlututlah dan minta maaf pada pemimpin Ma. Stephen Sun sangat marah dan menunjuk Justin Sun sambil berteriak dengan tajam. Stephen Sun selalu menjadi pilar keluarga Sun, dan kata-katanya selalu ditepati olehnya. Justin Sun dan junior lainnya adalah orang-orang yang dibesarkan olehnya, jadi kata-katanya sudah seperti dekret kekaisaran. Wajah Justin Sun langsung memucat. Dia sangat ketakutan hingga jatuh dan berlutut di lantai. Pada saat ini, Justin Sun merasa hatinya sudah hancur. Semua harga diri, kesombongan, dan kemuliaannya telah hancur berkeping-keping seiring dengan berlututnya dia. Saat ini, dia bahkan memiliki keinginan untuk mati. Kisah si Dewa Perang, Bab 75 Kakak Beradik. Pemimpin Ma, ini adalah salahku karena salah mengajarkannya. Maaf sudah membuatmu melihat lelucon ini. Setelah Justin Sun berlutut untuk meminta maaf, Stephen Sun secara pribadi juga membungkukkan badannya pada Jonathan Ma untuk meminta maaf. Ekspresinya juga sedikit malu. Dia juga adalah seorang pemimpin dan menjadi orang ketiga di kota. Tetapi sekarang dia harus tunduk dan meminta maaf di depan umum karena Justin Sun yang tidak berguna itu. Sungguh memalukan untuk membungkuk dan meminta maaf di depan umum. Apa boleh buat, Jonathan Ma ada di dunia bawah tanah, dan dia juga telah menjalin hubungan dengan orang hebat yang dipanggil Tuan Chu itu. Orang itu begitu kuat hingga dia pun tidak berani memprovokasinya. Bocah pemberontak ini akan aku serahkan pada pemimpin Ma. Selama tidak membunuhnya, cukup berikan dia napas saja. Wajah Justin Sun sepucat kertas. Dia tidak lagi arogan seperti sebelumnya, dan tubuhnya pun terus gemetar. Cody Su dan tuan muda lainnya juga menghela napas sedih, dan kemudian ekspresi mereka dipenuhi dengan amarah, karena mereka merasa sudah ditipu. Apanya yang tuan muda Sun dan pamannya? Stephen Sun saja seperti anjing yang menurut di hadapan Jonathan Ma. Dari mana Justin Sun itu memiliki keberanian untuk menyuruh Jonathan Ma berlutut dan meminta maaf untuknya? Kali ini, mereka telah disusahkan oleh bajingan itu. Mereka tidak tahu apakah mereka telah membuat Jonathan Ma marah dan membuatnya ingin membalaskan dendamnya pada mereka atau tidak. Wajah para tuan muda itu menjadi pucat. Mereka sangat gugup dan sangat ingin menebas Justin Sun si bajingan itu. Jonathan Ma menggigit cerutunya dan tersenyum dengan dingin dan remeh. Kemudian, dia berdiri dan berkata, "Sudahlah, aku akan memberimu muka. Mulai sekarang, ajarkan anak ini penglihatan yang baik, jika tidak dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati." Masalah hari ini sampai di sini saja. Tetapi apa yang kamu katakan sebelumnya tentang proyek yang ingin dikerjakan akan kita bahas lain kali. Jonathan Ma memberi hormat pada David Chu dengan sopan, lalu berjalan keluar dari ruang privat. Ekspresi Stephen Sun langsung berubah, karena beberapa proyek itu berhubungan dengan karir resmi dan masa depannya sendiri. Pemimpin Ma, tunggu dulu, kita masih bisa konsesi dan berdiskusi. Stephen Sun dengan cepat mengikuti langkah Jonathan Ma dan pergi dengan cepat. Sementara itu, tidak ada yang memedulikan Justin Sun yang berlutut di lantai dengan babak belur. "Tuan muda Sun, aku masih ada urusan, jadi aku pergi dulu." "Aku juga, sampai jumpa." Para tuan muda dan yang lainnya juga menjauhkan diri dari Justin Sun. Mereka sangat takut menimbulkan masalah dan terlibat di dalamnya. Justin Sun berlutut di lantai seperti baru terbangun dari mimpi. Hanya dalam waktu kurang dari 2 jam, gadis-gadis dan orang-orang yang mengerumuninya telah menghindarinya dan tidak peduli dengannya. Baginya, 2 jam itu sama lamanya dengan setengah abad. "Justin, apa kamu baik-baik saja?" Hanya Vivi Zhou yang berjalan ke sisinya dan mengeluarkan sapu tangan yang dibawanya untuk menyeka darahnya. Matanya dipenuhi dengan air mata, dan dia pun berkata, "Ayo kita pulang." David Chu yang melihatnya dari samping merasa sedikit terharu. Vivi Zhou tetaplah gadis kecil yang baik hati. Meski Justin Sun telah ditinggal oleh teman dan kerabatnya, tetapi dia juga tidak meninggalkan tunangannya itu. David Chu menghela napas. Alangkah baiknya jika Justin Sun bisa memahaminya dan menjadi orang yang baik, dan mulai membangun keluarga setelah mengalami pelajaran kali ini. Tetapi, "Pergi, aku bilang pergi," kata Justin Sun setelah menahan kemarahan dan ketidakadilannya. Saat ini, dia melampiaskan semuanya ke Vivi Zhou. Dia mendorongnya dan memarahinya dengan tatapan yang garang. "Sekarang aku tidak punya apa-apa, dan aku sangat malu. Apa kamu puas? Kamu sudah puas, kan?
Kamu bisa pergi sejauh yang kamu bisa dengan kekasih masa kecilmu David Chu itu. Kalian bisa berpasangan dan hidup berbahagia, iya kan? Justin Sun menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Vivi Zhou, jangan berpura-pura untuk dikasihani di sini. Sejak masuk pintu, tatapanmu selalu tertuju pada bajingan David Chu itu. Apa kamu pikir aku tidak tahu? Katakan, sudah berapa lama kalian bersama? Pantas saja setelah begitu lama kita bersama, kamu tidak pernah membiarkanku menyentuhmu, dan kamu masih berpura-pura polos. Sepertinya kamu sudah lama disetubuhi oleh bajingan David Chu itu, dan kamu takut hal itu terungkap di depanku, kan? Dasar wanita jalang. Mata David Chu menunjukkan tatapan yang dingin, dan hatinya sangat marah. Vivi Zhou juga menutupi bibirnya yang merah. Wajahnya yang cantik menjadi pucat, dan dia berkata dengan marah dan sakit hati, Justin Sun, kamu bajingan. Katakan dengan jelas apa maksudmu. Dia benar-benar tidak percaya bahwa kata-kata kotor seperti itu berasal dari mulut tunangannya. Dia menarik Justin Sun dengan marah untuk meminta penjelasan. Pergi, dasar wanita jalang. Justin Sun mendorong Vivi Zhou menjauh, dan langsung menamparkan ke arah wajah Vivi Zhou. Vivi Zhou adalah perempuan yang lemah, dan dia sama sekali bukan lawan Justin Sun yang merupakan pria yang besar. Dia hanya bisa menyaksikan tamparan itu menuju ke arahnya dan menutupi matanya karena terkejut. Bruak, pada detik berikutnya, sosok tinggi dan kekar berdiri di depannya. David Chu muncul dan mencengkram pergelangan tangan Justin Sun, kemudian menendang Justin Sun ke tanah. Justin Sun, aku peringatkan kamu. Aku tidak punya hak untuk mengurusi hubunganmu dengan Vivi. Tetapi jika kamu berani menyentuhnya seujung rambut pun, jangan salahkan aku karena menghancurkan seluruh keluargamu. David Chu memandangnya dari atas dengan tubuh tegap dan memancarkan aura yang kuat. Kemudian, dia pun berkata lagi, adikku tidak boleh mendapatkan perlakuan yang tidak adil sedikit pun, apa kamu mengerti? Justin Sun merasa takut dan sedih. Dia jatuh ke lantai tanpa mengatakan apapun. Sementara Vivi Zhou memandang David Chu yang berada di depannya untuk melindunginya dengan tatapan yang terkejut dan rumit. Saat ini, air mata muncul di matanya, dia merasa sangat sedih, terharu, dan semua perasaan bercampur aduk. Adik, itu adalah kata yang sangat hangat, tetapi juga sangat jauh. Apa kamu baik-baik saja? Kata David Chu menghiburnya. Dia mengulurkan tangannya untuk merapikan rambut Vivi Zhou. Vivi Zhou menggelengkan kepalanya, dan mata mereka pun saling bertatapan. David Chu memiliki ribuan kata penghibur di dalam hatinya untuk diucapkan, tetapi dia merasa ada sebuah tembok yang tebal di antara dia dan Vivi Zhou, dan mereka tidak dapat lagi saling berbicara satu sama lain. 5 tahun tidak bertemu, semuanya telah berubah. Pada akhirnya, David Chu hanya bisa menepuk pundak Vivi Zhou, lalu berbalik dan pergi. Air mata muncul di mata indah Vivi Zhou. Dalam seketika, dia tiba-tiba teringat masa lalu ketika dia masih kecil. Ketika masih kecil, setiap kali dia ditindas, anak laki-laki kurus dan lemah itu selalu mengayunkan tongkat kayu rumahnya dengan garang, dan memukuli sekelompok anak nakal yang mengganggunya. Tentu saja, dia sendiri juga terluka, dan hidung dan wajahnya pun bengkak. Kak, jumlah mereka begitu banyak, dan kamu masih berkelahi dengan mereka. Apa kamu tidak tahu bagaimana cara lari? Cih, beraninya menindas adikku. Bahkan jika aku harus mati-matian pun, aku juga akan membunuh sekelompok bajingan itu untuk membalaskan dendammu. Puh, Kak, kamu bodoh sekali. Kak, tunggu aku dewasa nanti. Bolehkah aku menikah denganmu? Kalau begitu kamu harus makan lebih banyak dan tumbuh dengan baik. Aku tidak suka dengan putri gepeng. Kamu mesum, mati saja kamu, Cih. Vivi Zhou menangis, lalu tiba-tiba mendengus dan tertawa. Iya, dia selalu memiliki aku sebagai adik perempuannya di dalam hatinya, selalu seperti itu. Tetapi ada apa denganku sekarang? Dia adalah kakak yang paling menyayanginya dan selalu melindunginya. Vivi Zhou melihat ke depannya. Sosok David Chu yang kekar dan hangat itu berangsur-angsur menjauh. Matanya berkaca-kaca. Dia merasa sedih dan bersalah. Dia membuka bibir merahnya dan mencoba untuk memanggilnya berkali-kali. Tetapi panggilan, Kak, itu tersumbat di tenggorokannya, dan dia tidak dapat mengucapkannya. Apa aku yang sekarang masih layak memanggilmu, Kak?
Vivi Zhou merasa rumit dan bersalah, dan dia hanya menyaksikan sosok David Chu yang berangsur pergi menjauh. Kisah si Dewa Perang, Bab 76 Jonathan meminta pertolongan. Setelah selesai berurusan dengan Vivi dan Justin, David pun meninggalkan Jinsa Night Club bersama dengan Karin. Sepanjang jalan, Karin menatap wajah David yang tampak tenang di sampingnya. Di matanya indah itu tampak ada keraguan. Memang sudah dari sejak lama, David selalu tampak misterius. Tapi setelah mengalami apa yang terjadi hari ini, Karin semakin menjadi tidak dapat memahaminya. Meskipun Karin tidak memahami dunia bawah, namun sebagai mantan nona besar keluarga Yun, dia mengerti dengan jelas sebagian kekuatan dari Forces Group, yang merupakan kekuatan terbesar, yang bahkan tidak mampu dihadapi oleh keluarga Yun. Tidak peduli apakah orang itu adalah tuan muda dari keluarga yang sangat tidak biasa, ataupun yang merupakan pemimpin kota, mereka semua yang berada di dalam ruang pribadi itu tetap harus tunduk di hadapan Jonathan dari Forces Group. Forces Group memang sangat kuat, sungguh tidak disangka seluruh jajaran dari tingkat tinggi sampai terendah begitu menghormati David, bahkan sujud di hadapannya. Apakah dia adalah dewa? David, sebenarnya siapa dirimu yang sesungguhnya? Ada berapa banyak rahasia yang kamu miliki? Karin yang menatap David bertanya sambil menggigit bibirnya. Jika mengatakan Ratu Valet dari Taman Bermain Happy Valley, menghormatinya, dia juga dapat menggunakan alasan penyelamat untuk berlindung. Namun bagaimana menjelaskan fakta bahwa Jonathan dari Forces Group itu telah menjadi pemimpin di kota Jiangling selama 20 tahun? David berkata dengan santai, Karin, kamu tidak perlu khawatir akan identitasku. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku tidak akan pernah merugikan dirimu dan Bella. Aku akan melindungi kalian, semuanya akan baik-baik saja. Saat ini, Karin merasakan ada arus hangat yang mengalir di dalam hatinya. Dia merasa sangat tersentuh. Dia pun akhirnya berhenti bertanya, lalu mengangguk dengan lembut ya. Kedua orang itu berjalan langkah demi langkah menyusuri gang kecil itu, ditemani dengan bintang yang berkelap-kelip dengan sejuknya angin yang berhembus. Apakah orang yang bernama Vivi itu adalah adikmu? Karin bertanya. Ya, David mengangguk, dia adalah putri dari ayah angkatku. Kami telah tumbuh besar bersama. Hanya saat ini, keadaannya masih sama, tetapi manusia memang dapat berubah. Karin mengangkat bahu kecilnya, lalu mendengus, kalian merupakan sepasang sahabat sejak kecil. Saat itu kalian masih sangatlah polos. David tersenyum, tidak memberi jawaban, tapi dengan perlahan menggenggam tangan lembut Karin. 10 jarinya tergenggam, terasa seperti ada arus listrik yang mengalir dari telapak tangannya menuju ke seluruh tubuhnya. Membuat tubuh Karin tidak bisa menahan, tetapi bergetar, lalu wajah cantiknya itu pun memerah. Namun kali ini, Karin tidak menolaknya. Dia berjalan dengan menundukkan kepalanya, membiarkan telapak tangan besar David menggenggam tangannya dengan erat. Bintang-bintang yang ada di langit tampak berkilau, memancarkan cahaya terang. Hembusan angin musim gugur, terasa begitu sejuk. Kedua orang itu berjalan dengan tenang sambil bergandengan tangan, saling merasakan suhu dan detak jantung dari telapak tangan masing-masing. Langkah demi langkah mereka lalui. Pada saat itu ada sebuah mobil Maybach yang berhenti, tampak ada Jonathan yang menunggu David di depan. Dia menyapa dengan memberi hormat, Tuan Chu. Karin yang telah tersengat listrik, terburu-buru menarik kembali tangannya yang digenggam oleh David. Wajah cantiknya itu memerah, lalu jantungnya pun berdebar sangat kencang. Dia bak seperti seorang gadis kecil yang ketahuan sedang melakukan kencan pertamanya. David sedikit mengernyit, ada apa? Ya, memang ada beberapa hal terjadi, dan kami memerlukan bantuan dari Tuan Chu. Jonathan pun sadar bahwa dia telah mengganggu momen berharga David, sehingga membuatnya merasa canggung dan bersalah. Dia pun berulang kali meminta maaf. Jika kamu merasa ini bukan saat yang tepat, maka aku akan menemuimu besok. Kalian mengobrollah saja. David, aku akan pulang dulu. Karin berkata dengan wajah merahnya. Dia sangat mengerti keadaan. Kalian berdua antarlah Nyonya Chu. Jonathan segera memerintahkan kedua sekretaris perempuannya untuk segera dan mengantar Karin ke dalam mobil, memberikan tumpangan untuk pulang. Tuan Chu, aku minta maaf karena telah mengganggumu pada waktu selarut ini. Tetapi kamu dapat tenang, aku akan menebusnya. Jonathan menyeringai, menunjukkan senyuman yang dipahami oleh para pria, lalu dengan hormat mengantar David untuk naik ke dalam mobil.
Ayolah kita pergi. David tersenyum, ingin tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Jonathan. Dia pun berjalan mengikutinya. Setengah jam kemudian, tetap di Jinsa Night Club, yang merupakan klub termewah dan termahal, yang melambangkan status tinggi Imperial Box. David duduk di kursi utama, sementara Jonathan duduk di kursi yang ada di sudut ruangan. Adapun para pejabat tinggi dan bos Jinsa, mereka berdiri dengan hormat di sampingnya, bahkan mereka tidak berani untuk bernafas. Dia adalah orang yang bahkan dihormati oleh Jonathan, yang merupakan orang terhormat di kota Jiangling. Bagaimana mungkin mereka berani untuk menunjukkan kesopanannya secara setengah-tengah? Tuan Chu, maaf mengganggumu. Ini adalah tanda terima kasih dari bawahanku. Aku harap kamu dapat menerimanya. Jonathan tertawa, lalu bertepuk tangan, masuklah. Segera setelah itu, lebih dari 10 wanita masuk ke dalam ruangan itu. Mereka semua begitu cantik, dari yang gemuk hingga kurus mereka sungguh tampak mempesona. Mereka bisa menjadi sangat menggoda, dapat menjadi gadis penyayang, bisa menjadi tampak manis, dan juga dapat menjadi wanita yang berwibawa. Bahkan beberapa dari antara mereka ada yang merupakan seorang bintang dan model, semua yang diinginkan ada di sini. Pada saat itu, mereka semua berpenampilan anggun, mengenakan pakaian sutera, dengan kulit putih yang tampak lembut, serta kaki panjang, yang kurus. Secara sekilas tampak begitu menawan di bawah cahaya lampu yang di dalam ruangan redup itu. Halo, Tuan Chu. Lebih dari 10 gadis membungkuk bersama, seolah membuat bukit putih bak salju yang ada di tubuh mereka itu hampir melompat keluar. Satu demi satu dari mereka memberikan tatapan, lalu mereka mulai menunjukkan tindakan yang menggoda. Jonathan terkekeh, ada lebih dari 100 pertunjukan malam di kota Jiangling. Semua nama teratas ada di sini, Tuan Chu kamu dapat memilih. David mengangkat matanya, tatapannya itu tampak begitu tenang. Meskipun gadis-gadis ini tidak secantik Karin dan Valet, namun postur tubuh mereka tampak begitu indah, dan sikap patuh mereka, membuat mereka berada dalam level yang berbeda. Bagi orang biasa, hal ini sungguh tidak dapat diragukan lagi. Setidaknya, para anak buah Jonathan telah terlena, tatapan mereka bak serigala yang ingin menerkam. Namun mereka hanya dapat berani berpikir dalam hati saja. Tidak berani memiliki ide tamak sedikit pun karena takut akan memancing amarah David. David hanya menatap sekilas. Kemudian dengan tenang mengambil gelasnya, lalu berkata, Jonathan, jika ada yang ingin kamu katakan, segera katakanlah, kamu tidak perlu melakukan ini. Seorang dewa militer Longsol, panglima tertinggi kota Xie, bagaimana mungkin dia belum pernah digoda oleh wanita cantik, atau dibuat bingung seperti ini? Ketika David sedang melakukan ekspedisi, saat itu ada 7 kepala suku yang bergabung memilih ratusan wanita cantik yang diperuntukkan kepadanya. Mereka meminta David untuk berbelas kasihan, namun itu tetap tidak menggoyahkan pendiriannya. Terlebih lagi, ini hanya ada selusin wanita cantik. Jonathan segera menunjukkan rasa hormatnya dan mendesah bahwa dia memang orang yang kuat dengan wawasan yang luar biasa. Bahkan gadis-gadis ini pun seolah tidak terlihat olehnya. Karena Tuan Chu sudah berkata seperti ini, maka aku akan segera mengatakannya. Jonathan pun melambaikan tangannya, memerintahkan semua orang yang ada di dalam ruangan untuk pergi, sehingga hanya menyisakan kedua orang itu saja. Jonathan menghela nafas, lalu berkata, pada awal tahun, aku memiliki seorang musuh di kota Jiangling. Namun aku mengusirnya setelah dia gagal bersaing denganku. Tapi baru-baru ini, dia telah kembali dengan membawa 2 pejuang yang sangat kuat. Dalam 2 hari, kedua pria itu menyapu lebih dari selusin tempatku, lalu juga telah menghajar lebih dari 200 orang anak buahku, sehingga menyebabkan aku mengalami kerugian besar. Aku mendengar bahwa kedua pejuang itu berasal dari dunia kungfu. Dikatakan juga bahwa mereka merupakan pejuang tingkat menengah. Tidak peduli berapa banyak orang yang menghadapinya, itu semua tidak dapat menghentikan mereka. Jadi, aku berdiskusi dengan 6 pemimpin kota lainnya. Berdasarkan aturan dunia persilatan maka aku akan mendirikan arena tantangan dengannya. Sehingga yang kalah akan mundur dari kota Jiangling. Maksud kedatanganku hari ini ialah untuk meminta bantuan Tuan Chu. Orang yang berasal dari dunia kungfu. Mata David tampak berbinar. Di dalam benaknya dia berpikir.
Dia khawatir tidak bisa berhubungan dengan orang dari dunia kungfu itu. Bertanya kepada biksu yang telah menyembuhkan racun Dandala. Tidak dapat diragukan lagi bahwa seorang teman sedang memerlukan bantuan di waktu yang tepat. Bersambung. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.